Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Epi Lupita. Jadi seperti biasa aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India yang berjudul Mardani tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Pradeep Sarkar, diproduksi oleh Aditya Chopra, ditulis oleh Vibhas Singh dan Hussein Zaidi, dan Rani Mukherjee sebagai pemeran utamanya. Film ini rilis pada tanggal 22 Agustus 2014 dan peran Rani Mukherjee sebagai perwira wanita ini terinspirasi dari Miran Chadha Borwankar yang merupakan seorang anggota dari LKI. Sebelum videonya mulai, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton. 1, 2, 3, 4. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali oleh seorang inspektur tindak kriminal yang bernama Sipani, sedang dalam penyamaran untuk menangkap seorang buronan yang bernama Rehman, yang dia itu sudah lolos sekitar 4 kali dari polisi sebelumnya. Namun saat ini Sipani pun berhasil menangkapnya. Nah, setelah si Sipani selesai bekerja, dia pun pulang ke rumah dengan terlambat. Ternyata suaminya dan keponakannya sudah mempersiapkan kejutan untuk ulang tahunnya. Dan faktanya Sipani ini merawat keponakannya karena orang tua dari keponakannya itu telah meninggal. Lalu mereka pun merayakan malam itu dengan penuh kebahagiaan. Keesokan paginya, Sipani melihat kerusuhan yang dilakukan gerombolan preman di sana. Ia pun menampar kepala preman itu untuk beberapa kali. Scene pun berpindah saat Sipani menjemput keponakannya dari sekolah. Mereka pun bertemu dengan seorang gadis yang bernama Piari. Lalu mereka pun mengajak Piari pergi makan bersama. Nah, di sana tuh mereka membicarakan tentang ulang tahun Piari yang sebentar lagi akan datang. Tepatnya itu 3 hari yang akan datang. Dan faktanya ini beberapa tahun lalu Piari telah diselamatkan oleh Sipani yang melihat saat si Piari itu ingin dijual oleh pamannya. Ya karena Piari ini juga anak yatim piatu. Berbicara tentang ulang tahun, Piari juga meminta kue kepada keponakannya Sipani. Dan terlihat juga kedua gadis ini berteman dengan sangat baik. Tapi itu pas 3 hari kemudian kuenya udah dipesen, tapi si ponakannya dari Sipani itu gak ketemu sama Piari. Kemana sih Piari? Gitu katanya Sipani. Dan Sipani pun penasaran lah ya, kenapa tuh bocil bisa ngilang dengan tiba-tiba dengan cepat, yaitu 3 hari. Padahal tuh gak masuk akal gitu loh, karena kan Piari udah ada janji mau ngambil kue sama si ponakan dari Sipani ini, tapi dia kok tiba-tiba ngilang gitu. Dan juga 3 hari akan datang itu kan ulang tahunnya, dia tuh mau kemana? Lalu Sipani pun langsung pergi ke tempat penampungan anak. Nah, di sana tuh Piari tinggal. Namun si pengurus itu mengatakan kalau mereka juga tidak tahu di mana keberadaan Piari, karena memang Piari telah hilang beberapa hari yang lalu. Kepala rumah penampungan yang bernama Kapil, nah ini dia orangnya Kapil. Nah, dia tuh ngomong kalau memang beberapa hari lalu dia tuh ngeliat si Piari. Tapi pas dia nanya, lu mau kemana Cil? Nah, si Piari itu gak ngejawab sama sekali. Tapi ya namanya naluri seorang polisi ya gak mungkin dengan cepatnya percaya dengan omongan orang yang seperti itu. Dan ya untuk jaga-jaga juga si Pani tuh meminta abang-abang penjual teh yang ada di sekitar rumah penampungan itu buat menjadi informannya dan mengawasi rumah penampungan milik si Kapil itu. Scene pun berpindah diperlihatkan sebuah mobil kontainer besar. Ternyata yang sangat mengejutkan, Piari ada di sana bersama dengan gadis-gadis muda lainnya. Buat apa mereka di sana? Apakah mereka diculik ataupun mereka dengan sukarela naik ke sana? Terus mereka tuh sepertinya dibawa ke suatu tempat. Scene pun berpindah lagi ke abang penjual teh itu. Nah, dia tuh memberitahu kalau si Kapil tuh baru membeli HP baru dan si Kapil tuh suka banget selfie-selfie saat membeli HP baru itu. Lalu kecurigaan si Pani pun semakin besar terhadap Kapil. Nah, di saat perjalanan tuh pas banget mereka ketemu Kapil. Terus mereka tuh ngajak Kapil masuk ke dalam mobilnya.
sana. Kemudian para polisi itu pun sempat juga bercanda dengan Kapil, tetapi akhirnya mereka meminta Kapil untuk mengakui kalau memang benar Kapil itu telah menjual Piari. Dan saat Kapil ingin mengakui itu, tiba-tiba ia ditembak oleh seseorang dari belakang menggunakan sepeda motor. Lalu si Pani dengan gercep pun langsung mengejar orang tersebut dengan kaki aja, woi, gak pakai apa-apa dia. Dan singkat cerita dia pun dapat menangkap orang tersebut. Pas dia udah nangkep si penembak itu, ternyata si penembak itu ditembak langsung oleh penembak lain. Scene berpindah saat Piari dan gadis-gadis lainnya dipersiapkan untuk dijual dan menjadi pelacur. Di sana ada seorang pria yang bernama Walt yang menjadi dalang dari semuanya. Walt tak hanya bekerja menjual anak-anak, tetapi juga menjadi penjual narkoba yang jumlahnya bukan main-main. Oleh karena itu, dia sangat terkenal di dalam dunia gelap tersebut. Scene pun berpindah saat si Pani mendapatkan info kalau yang melakukan penembakan tadi siang hanyalah pembunuh bayaran. Berarti memang ada dalang di balik semua ini ya. Lalu si Pani menginterogasi Rehman dan menanyakan info tentang hilangnya gadis itu. Lalu Rehman memberitahu kalau memang ada seseorang yang bernama Katyal yang bekerja sebagai grosir narkoba serta grosir perdagangan gadis-gadis. Dan hanya itu saja yang Rehman tahu. Lalu si Pani dan para timnya meminta untuk mengawasi Katyal selama beberapa hari. Cepat juga ya mereka mendapat informasi tentang Katyal. Ternyata di balik sikapnya yang sangat cool itu, Katyal itu sangat ketakutan. Kalau saat itu tuh dia emang udah nyadari kalau dia diawasi oleh polisi. Dan dia pun menelpon Falkil. Ternyata bukanlah Katyal yang menjadi bos dari gembong narkoba dan perdagangan manusia ini, tetapi adalah Falkil, pria yang sudah berusia lebih dari 1 abad ini. Dan ternyata Walt dan Katyal itu adalah kaki tangan dari Falkil. Tetapi Walt ini terlihat seperti anak kesayangan dari Falkil. Scene berpindah saat si Pani sudah pulang dan akan malam bersama keluarganya. Saat itu juga Walt menelpon untuk memberinya sogokan. Namun si Pani menolaknya dengan tegas dan dia hanya ingin dikembalikan Piari. Namun ya kita tahu kalau Piari itu udah terlanjur dijualnya, jadi gak bisa lagi dibalikin. Scene berpindah saat mereka menangkap Katyal untuk diinterogasi. Namun Katyal pun tetap pada prinsipnya melindungi bosnya itu dengan diam. Walaupun dia sudah diberi jalebi yang sangat banyak karena itu beneran manis banget dan gak dikasih air, namun dia tetap diam aja untuk melindungi bosnya. Keesokan paginya si Pani dibangunkan oleh teman polisinya. Kemudian mereka pergi ke rumah sakit tempat suami dari si Pani ini bekerja. Ya karena suami si Pani ini adalah seorang dokter. Ternyata di pagi itu suami si Pani mendapatkan fitnah dari masyarakat sekitar sana. Suami si Pani dipermalukan oleh massa yang mengamuk dan menuduh kalau suami si Pani ini adalah dokter yang mesum. Di sana nampak ketua geng yang pernah ditampar si Pani di scene sebelumnya merasa sangat bangga akan perbuatannya. Ya karena ketua geng ini juga merupakan kaki tangan dari Falkil. Oleh karena kejadian tersebut, suami si Fanny pun dipecat dan berhenti bekerja menjadi dokter lagi, sehingga dia pun menganggur di rumahnya. Walt menelpon si Fanny dan mengatakan mestinya tuh si Fanny menyerah karena ia sudah dipermalukan dan jangan main-main dengan seorang Walt. Tapi Walt itu saat itu tidak memberitahu identitasnya ya. Namun si Fanny anti menyerah dan berkata, 30 hari. Dalam 30 hari aku akan menangkapmu. Ingat itu, 30 hari. Saat itu si Fanny mengira kalau Walt itu adalah Falkil. Dan dia tuh belum tahu kalau Walt dan Falkil itu orang yang berbeda. Scene berpindah saat Katyal disuruh oleh Falkil untuk melarikan diri saat itu juga. Dan akan ada mobil yang menjemputnya malam itu. Saat si Katyal sudah masuk ke dalam mobil itu, dan mobil itu berhenti di dekat pabrik milik Falkil. Ternyata Katyal bukannya mau dibawa untuk melarikan diri, namun untuk dibunuh. Karena Katyal sudah diketahui dan bahkan dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan itu akan menjadi masalah besar bagi bisnisnya Falkil. Untungnya dengan tepat waktu si Fanny datang untuk menembak pembunuh bayaran itu dan berhasil menyelamatkan Katyal. Si Fanny tahu lokasi Katyal karena ia sudah memiliki sedikit info tentang bosnya si Katyal. Lalu Katyal pun bercerita yang ia tahu tentang Falkil. Katyal sangat berterima kasih karena si Fanny sudah menyelamatkan hidupnya. Saat itu juga Falkil datang mengatakan pada
Walt kalau Katyal berhasil kabur. Lalu Walt pun mengetahui kalau itu adalah ulahnya si Pani. Keesokan paginya si Pani dikirimi kado, dan kadonya itu berisi surat ucapan selamat dari Walt karena si Pani sudah berani menantangnya. Dan ternyata isi dari kado itu adalah potongan jari kelingking dari Piari. Lalu suami si Pani pun mendukung si Pani harus menangkap bedebah itu. Kemudian si Pani pun mengangkat kasus ini ke atasannya, dan ia diberi partner kerja juga untuk menangkap Valkil. Mereka pun mendapatkan info yang lumayan banyak dari Katyal. Yang terpenting itu mereka mendapatkan sketsa wajah dari Valkil. Namun si Pani itu bingung jika memang si Valkil itu bosnya. Kan Valkil sudah tua, tapi yang selalu bicara dengan dia di telepon itu suaranya itu masih muda. Lalu si Pani dan timnya meminta 2 orang negro ini untuk membantu mereka menjual narkoba yang lumayan langka kepada Valkil. Dengan penuh risiko, kedua orang negro itu pun setuju. इंस्पेक्टर साली जरूर किसी ना किसी को कस्टमर बना के भेजेगी। बुला लो नाइजीरियन को, मगर अपने तरीके से। Scene pun berpindah saat 2 orang negro itu membawa narkoba untuk dijual ke Valkil, dan Valkil juga ada di sana. Dengan diikuti oleh si Pani dan timnya, Walt pun menyadari kalau 2 orang negro itu sedang membawa polisi untuk menangkap Valkil. Lalu Walt memperingatkan kepada Valkil lewat telepon untuk segera keluar dari rumah itu. Namun terlambat. Valkil terkepung dan tak ada lagi jalan keluar lain. Setelah si Pani berhasil menemukan Valkil, saat ia membuka pintu kamar mandi dan dia melihat kalau si Valkil ini sudah modar dengan bunuh diri. Dia bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri. Dan saat itu juga Walt menangis karena bos kesayangannya sudah tiada. Keesokan paginya Walt menelpon si Pani dan mengatakan kalau ia akan membunuh si Pani karena dia benar-benar dendam banget orang yang dia sayang itu dibunuh oleh si Pani. क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ और आराम से अपने घर पर बैठा हूँ। Scene berpindah ke si Pani yang berbicara pada atasannya. Atasannya tuh berkata kalau lu tuh gak perlu lagi nanganin kasus ini lebih lanjut dan kasus ini udah gua tutup. Jadi jangan cari-cari masalah lu. Namun si Pani bersikeras untuk menangkap dalang yang memang menjadi otak sekaligus kaki tangan dari bisnis haram tersebut. Namun atasannya tetap tak mengizinkannya. Saat pulang dari kantor polisi, si Pani naik bajai dan ternyata sopir bajai itu adalah suruhan Walt yang akan menculik si Pani dan membunuhnya. Beruntungnya dengan sigap si Pani pun berhasil kabur. Lalu si Pani meminta bekas partner kerjanya untuk membawakan bukti-bukti saat kematian Valkil seperti baju, celana, kacamata, dan lain-lain. Awalnya dia tidak setuju karena itu adalah ilegal. Tetapi karena si Pani memaksanya, ia pun membawakannya. Saat mengamati barang bukti tersebut, si Pani pun menemukan celana dan pakaian Valkil berasal dari merek yang sama, yaitu Modern Fashion. Lalu si Pani pun pergi ke toko Modern Fashion dan ia mencari tahu tentang kerabat Valkil melalui pemilik toko tersebut. Lalu pemilik toko tersebut mengatakan kalau Valkil itu pernah dekat dengan seorang wanita pelacur bernama Minu. Lalu si Pani pun menemukan rumah Minu. Singkat cerita, si Pani pun mengunjungi rumah Minu. Nampak Minu di sini bukan seperti seorang pelacur, tetapi lebih ke seorang yang sangat alim. Namun saat babunya mengatakan kalau si Pani tak datang bersama polisi, lalu sifat asli Minu pun muncul. Lalu Minu langsung mengatakan kalau dia adalah ibunya Walt, yaitu kaki tangannya Valkil. Ia juga bekerja sama dengan Valkil tentunya untuk memperdagangkan para gadis-gadis kecil itu. Saat itu juga si Pani merasa pusing dan ternyata minumannya ditambahkan obat penenang oleh Minu. Saat si Pani tersadar, ia sudah berada di tempat pelacuran. Lalu si Pani pun sempat meludahi Walt karena Walt selalu banyak bacot kepada si Pani. Lalu dibawalah si Pani ke tempat Piali dan di sana pun mereka bertemu. Terjadilah adegan yang sangat dramatis di sana.
Si Pani bersedia untuk dijual asal mereka tidak menyakiti Piari. Dilihatnya jari kelingking Piari memang sudah tidak ada lagi. Lalu datanglah seorang menteri yang merupakan pelanggan tetap di sana. Hebat banget ya, ada seorang menteri yang pergi ke tempat itu malah jadi pelanggan tetap lagi. Saat menteri itu mencoba merogol si Pani langsung menikamnya dengan pisau kecil dan membacoknya. Orang-orang di sana sangat ketakutan kalau saja si Pani akan melukai menteri itu. Lalu si Pani membawa gadis-gadis itu ke dalam gudang, serta Walt pun juga ikut mengunci gudang itu bersama mereka. Saat Walt mengeluarkan pistol, peluru itu meleset ke kakinya Pak Menteri itu, dan si Pani berhasil meraih pistol itu. Walt bertanya, "Kenapa kau bisa tahu kalau itu adalah rumahku?" Lalu si Pani menjawab, "Gua gak asal-asalan ya mau ke rumah lu. Persiapan ini sudah gua lakuin sebelumnya, dan gua mendengar suara azan yang sama di rumah lu saat lu nelpon gua. Jadi jangan coba-coba mau ngebodohin polisi ya, lu bocil." Kemudian si Pani menelpon teman-teman polisinya untuk datang. Sembari menunggu para polisi datang, ia mengajak Walt untuk berduel. Akhirnya, pertarungan itu dimenangkan oleh si Pani, dan si Pani menyuruh para gadis-gadis itu untuk membacok Walt sampai modar. Pokoknya sepuas hati mereka dah. Setelah polisi datang, Walt meninggal dalam perjalanan, serta Minu wajahnya juga dihajar oleh para gadis-gadis itu. Hal itu membuat dia seketika lumpuh saat itu juga, dan gadis-gadis tersebut bisa bebas dari dunia haram itu, dan si Pani pun bahagia karena telah membebaskan para gadis-gadis itu. Film pun tamat. Untuk review dari film Mardani ini, film ini sangat memuaskan karena pengemasan cerita di film ini tuh beneran menarik banget sehingga membuat para penonton tuh ngerasa seperti penasaran. Dan juga acting para tokoh antagonis di film ini juga sangat bagus sehingga bisa membuat penonton menjadi gemes kepada mereka. Oh iya, dan juga di film ini tuh tanpa adanya lagu-lagu ataupun nyanyian-nyanyian seperti di film Bollywood biasanya. Tapi itu sih masih bisa diterima juga karena mengingat genrenya itu yang kriminal, action itu ya wajar aja kalau nggak ada nyanyian. Dan untuk acting dari Rani Mukherjee sendiri di sini sangat top markotop banget sebagai seorang inspektur wanita yang itu tuh benar-benar totalitas banget gitu loh. Ya seenggaknya dari film ini kita dapat informasi kalau memang perdagangan wanita dan anak-anak itu masih banyak di India. Sebenarnya sih bukan hanya di negara India, dan kasus perdagangan wanita atau anak ini juga sudah menjadi masalah besar di tiap-tiap negara dan perlu tindakan khusus untuk menangani kasus ini. Oke, balik lagi ke film Mardani 1 ini. Jadi film Mardani 1 ini juga mendapatkan rating sebanyak 7,3/10 dari IMDb. Lumayan tinggi juga kan? Secara keseluruhan film ini sangat aku rekomendasikan buat kalian yang suka nonton genre kriminal ataupun action. Nah, masih ada lagi Mardani yang kedua nih. Gimana menurut kalian? Lebih baik aku bahas atau enggak? Kalau kalian setuju atau tidak setuju, silakan kalian komen aja ya. Oke, baiklah, sekian itu saja alur cerita plus review dari film Mardani 1 kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja. Dan see you guys on my next video. Bye bye.